Halo guys, kembali lagi bersama saya Rifki Kuswan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, sebenarnya bukan menjelaskan tapi kita lebih berdiskusi aja terhadap materi yang saya akan jelaskan kali ini yang berjudul The Impact of COVID-19 Pandemics on Banking Industry. Dan sebelum kita langsung masuk ke materi, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe di channel Rifki Kuswan. So, langsung aja. Sebenarnya aku pengen ngejelasin dulu tentang kondisi ekonomi di Indonesia dan dari dampak yang diberikan oleh COVID-19 ini, pemerintah mulai mewaspadai tentang dampak krisis ekonomi global yang mempengaruhi juga pada defisit APBN yang meningkatkan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin itu meningkat di Indonesia. Jadi dampak yang dibuat dari global itu tidak hanya berdampak kepada aspek-aspek sektor-sektor ekonomi kecil, tapi juga dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan kalau misalkan kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana realisasi 2019 itu terjadi sebesar 5%, di atas 5%, sementara untuk realisasi skenario pemerintah pada tahun 2020 ini presentasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak mencapai 5%, atau sebenarnya angka pastinya yaitu 2,3% pada realisasi APBN di kuartal pertama Januari, Februari, Maret tahun 2020 kemarin, di mana dari tanggal tersebut itu kita mulai transisi pada COVID-19 dan juga mulai pemberlakuan seperti social distancing, terus juga work from home itu mulai terjadi pada pertengahan Maret itu. Nah, lalu sebenarnya bagaimana nih pelebaran APBN dari yang dilakukan oleh Indonesia, Nah, itu terdapat sekitar 2,7% PBD terrealisasi, di mana proyeksinya itu sebesar 3,2%. Di mana itu menunjukkan bahwa kita defisit 0,5%. Dan juga target perpajakan itu tidak tercapai dan rasio utang kita juga meningkat. Nah, dari dampak-dampak perekonomian Indonesia ini, kita bisa menggarisbawahi bahwa Indonesia sedang di kondisi yang tidak terlalu baik. Kita dalam kondisi yang kita membutuhkan suatu inovasi, kita membutuhkan suatu adaptasi, di mana agar kita bisa tetap menjalankan aktivitas kita dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau ini dari data indeks harga gabungan saham gabungan atau IHSG, di sini menunjukkan penurunan yang masif pada awal tahun 2020. Seperti bisa kita lihat di situ, dari mulai Desember itu mulai penurunan yang sangat tajam, dari angka $30.000 menjadi $6.000, hanya $6.000 pada awal bulan Maret lalu. Lalu ini pelemahan nilai rupiah mulai terjadi pada awal tahun, di mana angka tertingginya itu kita mencapai 16.418 rupiah untuk $1. Nah, ini menunjukkan pelemahan ini diakibatkan oleh banyak faktor, dan salah satunya adalah pada sektor perbankan. Nah, dari sini kita tahu dong, kita udah ada masalah tentang COVID-19 dan kita tidak bisa tinggal diam. Sebenarnya muncullah pertanyaan kayak, sebenarnya langkah pemerintah apa nih atas kondisi perekonomian Indonesia yang sedang kurang baik lah, seperti itu. Nah, upaya pemerintah sebenarnya, kalau kita tahu sekarang kita udah menerapkan social distancing, terus juga PSBB dan work from home dan lain sebagainya. Namun apabila dilihat dari sektor seperti keuangan yang terjadi, kita lihatlah seperti OJK. OJK itu mulai menerapkan restrukturasi kredit dan juga relaksasi ekonomi, di mana itu menjadi suatu upaya pemerintah untuk menjalankan kembali roda ekonomi Indonesia di tengah pandemi ini. Karena yang seperti kita tahu, pandemi ini berdampak kepada banyak sektor ekonomi, khususnya UMKM. Nah,
UMKM di sini kita sudah tahu bahwa UMKM itu menjadi salah satu faktor terpenting di Indonesia sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia. Nah, di sini OJK juga tidak tinggal diam karena terjadilah non-performing loan, di mana non-performing loan itu diakibatkan UMKM yang terkena dampak dari COVID-19 ini tidak bisa membayar kewajibannya mereka masing-masing. Maka dari itu peran OJK, peran BI di sini dan stakeholder lainnya yang penting itu mereka butuh untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya antisipasi dari COVID-19 ini. Nah, kalau kita bahas dari sisi perbankannya, perbankan juga mengalami dampak yang lumayan signifikan dan saya di sini menggeneralisasi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu resiko kredit, di mana resiko kredit di sini sangat berdampak pada perbankan karena resiko kredit ini diindikasikan sebagai di saat sektor UMKM itu terkena masalah atau terkena gangguan. Nah, gangguan di sini ini tuh merujuk kepada gejala COVID-19, di mana COVID-19 ini benar-benar berdampak pada hampir seluruh sektor UMKM, mulai dari pariwisata, lalu juga kuliner atau produk-produk retail offline lainnya sebagai semacam itu. Nah, risiko kredit di sini meningkatkan tingkat non-performing loan untuk seluruh bank yang ada di Indonesia karena UMKM di sini terdampak dan mereka mengalami kesulitan bayar atau kredit macet seperti itu. Nah, itu resiko pertama yang dialami oleh perbankan. Lalu yang kedua itu adalah resiko pasar. Nafas dulu. Jadi untuk resiko pasar di sini ini karena adanya COVID-19 mulailah terdampak suatu perubahan aset seluruh lembaga di mana merujuk kepada nilai yield dalam instrumen keuangan saham atau obligasi itu mengalami pelemahan nilai atau penurunan nilai. Nah, di penurunan nilai ini berdampaklah pada seperti minat investor untuk berinvestasi pada lembaga-lembaga Indonesia, lalu juga SBN retail dan juga Sun itu juga mulai terdampak pada negara dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan melemahnya dividen atau tingkat suku bunga itu tuh dapat mengakibatkan suatu pelemahan resiko pasar, di mana pelemahan resiko pasar itu juga akan berdampak kepada pelemahan nilai tukar. Jadi di situ risiko pasar di sini juga sangat penting, tidak hanya dalam perbankan tapi juga perekonomian Indonesia. Lalu yang terakhir itu adalah likuiditas, di mana likuiditas ini risiko kredit perbankan itu tuh mulai besar karena kayak pada awal Maret kemarin itu pelebaran defisit itu hingga mencapai hingga 5%-an. Dan di sini juga terjadi penurunan cash flow secara masif pada seluruh perbankan di Indonesia. Nah, di sini OJK berperan penting dan OJK juga melakukan antisipasi, yaitu mengeluarkan beberapa kebijakan yang melindungi masyarakat dan melindungi juga perangkat-perangkat lembaga-lembaga di Indonesia juga, seperti kayak perbankan itu, terus juga UMKM, individu dan lain sebagainya. Di mana di sini sebagai antisipasi potensi peningkatan NPL untuk pada perbankan, industri perbankan di Indonesia. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada 5 upaya yang dapat dilakukan. Sebenarnya di sini ini juga hasil generalisasi yang saya lakukan untuk perbankan. Yang pertama itu pengelolaan mitigasi secara tepat. Tentunya perbankan di sini harus melaksanakan risk management yang baik, di mana risk management ini sebagai upaya dari dampak COVID-19 yang dialami oleh seluruh perbankan di Indonesia. Tidak hanya perbankan tapi juga seluruh perekonomian Indonesia. Nah, perbankan di sini juga harus memiliki peta navigasi yang baik untuk menghadapi krisis-krisis yang lainnya, tidak hanya COVID-19. Nah, lalu yang kedua itu adalah fokus pada industri prospek yang dibiayai. Nah, untuk
pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan di sini, perbankan harus lebih memfilterisasi kembali terhadap pihak yang akan dibiayai oleh perbankan. Karena kita tahu tadi UMKM itu mengalami penurunan pertumbuhan, di mana penurunan pertumbuhan itu diakibatkan dari COVID-19. Nah, peran perbankan di sini, perbankan harus membiayai perbankan tidak dapat membiayai UMKM yang terdampak, karena apabila perbankan membiayai UMKM yang terdampak, UMKM dan perbankan pun akan mengalami hal yang buruk. Kayak itu adalah langkah buruk untuk kedua belah pihak. Nah, di sini perbankan seharusnya membiayai UMKM yang memang tidak terdampak oleh COVID-19 seperti sektor e-commerce, sektor produk-produk kesehatan, lalu juga sektor sektor farmasi, sektor agribisnis, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini sebenarnya bukan berarti kita tidak membantu UMKM yang terdampak oleh COVID-19, tidak. Kita di sini lebih lebih baik menjalankan solusi lain instead of kita memberikan pembiayaan kepada UMKM yang terdampak. Nah, lalu selanjutnya adalah digital banking. Digital banking di sini adalah suatu realisasi yang pernah dikatakan oleh Bill Gates pada tahun 2018 yang lalu, di mana kegiatan perbankan itu tidak lagi memerlukan bank. Kegiatan perbankan itu sudah bisa dilakukan secara digital sepenuhnya. Nah, mungkin dari adanya COVID-19 ini menjadi suatu turning point, suatu permulaan kita untuk memulai dunia perbankan secara digital secara sepenuhnya. Nah, di sini juga kita juga bisa melakukan ini sebagai upaya untuk kita beradaptasi atas atas dampak yang diberikan oleh COVID-19 ini, seperti itu. Lalu yang keempat adalah inovasi dan kreativitas bank. Di sini kita bisa bank itu bisa berinovasi, misalkan kayak bank ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya, tapi juga bank itu bisa memikirkan untuk membantu nasabahnya terus juga melalui penjualan produknya, lalu juga himbauan pemerintah agar masyarakat melakukan physical distancing dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu inovasi dan kreativitas bank yang sebenarnya yang nantinya akan berdampak baik kepada industri perbankan itu sendiri. Dan yang terakhir di sini adalah CSR. Nah, CSR ini merujuk pada poin kedua tadi, di mana UMKM yang terdampak itu kita tidak membantu dengan melakukan pembiayaan, tetapi kita bisa membantu sebagai berupa seperti pelatihan online untuk UMKM, lalu juga inkubasi dan lain sebagainya untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Nah, sekian pemaparan dari saya, opini dari diskusi. Kalian bisa drop di komen di bawah, dan tentunya jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini. Thank you so much.